Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di mata kuliah akuntansi biaya untuk kelas K. Dimohon untuk videonya di-on-kan ya, karena kita mau mulai perkuliahan. Materi ini sudah saya share semuanya di Sunan. Nah, sebelum Anda belajar akuntansi biaya, itu di pertemuan pertama sudah saya sampaikan tentang RPS-nya. Dan di RPS itu ya bisa Anda download di pertemuan yang pertama. Jadi Anda wajib mendownload RPS, fungsinya untuk apa? Ini untuk menentukan kapan akan sinkronus dan kapan asinkronus ya. Jadi di sini ada strategi pembelajarannya, di mana strategi pembelajarannya itu Anda baca. Kalau pertemuan satu kan tidak ada, berarti tidak ada strateginya ya. Kita anggap asinkronus, pertemuan kedua sinkronus, dan sampai pertemuan ke-7 nanti ada sinkronus. Dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, setelah Anda membaca RPS-nya, berarti kan Anda sudah paham ya bagaimana strategi pembelajarannya. Kemudian untuk bukunya, Anda bisa menggunakan bukunya Mulyadi. Nah, tidak menutup kemungkinan buku yang lainnya boleh dipakai. Nah, untuk bukunya Mulyadi, ini covernya, kalau tidak seperti ini nggak apa-apa. Yang penting penerbitnya, penulisnya Mulyadi. Kan edisinya makin baru ya, edisi terbaru boleh. Mungkin covernya nggak seperti ini boleh. Yang penting judul dan penulisnya sama gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini saya masuk ke akuntansi biaya dan pengertian biaya. Ini sudah ada materinya, tinggal Anda download. Dan juga ada YouTube saya juga penjelasan dari akuntansi biaya dan pengertian biaya. Nah, Anda bisa download yang PDF-nya ini ya, akuntansi biaya dan pengertian biaya. Oke, saya mulai aja. Di sini ada dua subtema, ada akuntansi biaya dan pengertian biaya. Kita masuk di akuntansi biaya dulu. Ya. Jadi akuntansi biaya itu bagian dari akuntansi keuangan. Kalau Anda sebelum kuliah akuntansi biaya kan kuliah pengantar akuntansi atau akuntansi pengantar. Nah, akuntansi pengantar itu maksudnya adalah akuntansi keuangan. Di dalam akuntansi keuangan ada laporan laba rugi, ada posisi keuangan, ada arus kas, macam-macam, ada 5 laporan ya. Nah, kalau di akuntansi biaya kita hanya belajar di bagian laporan laba rugi khususnya untuk biaya. Untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk itu namanya kita sebut sebagai harga pokok, dan itu kita pelajarinya di akuntansi biaya gitu. Bisa Anda pelajari sendiri ya bedanya apa. Kemudian saya fokusnya di sini ya. Mengapa informasi biaya itu diperlukan? Berarti penting kan biaya itu. Nah, kenapa biaya itu penting? Nah, coba misalnya saya minta Mbak Nila Cahyani bisa di-on-kan mic-nya. Bisa, Bu. Nah, Mbak, biaya itu penting nggak menurut Anda? Penting. Penting. Anda basicnya orang tuanya wira swasta bukan? Iya, Bu. Oke, wira usahanya apa Mbak? Itu menjual sarapan pagi di warung. Oke, berarti jual makanan ya Mbak ya? Iya, Bu. Ketika Anda mau jual makanan, Anda butuh informasi biaya tidak? Iya, membutuhkan. Untuk apa? Untuk ini, mengetahui
berapa kebutuhan yang akan dikeluarkan, mulai dari modal, kebutuhan, sampai ini menghitung laba ruginya. Ya, ketika Anda mau jualan sarapan pagi, itu berupa nasi ya Mbak ya? Iya, Bu. Ya, ketika Anda mau jualan nasi, kan Anda harus mengumpulkan bahan-bahannya dulu kan? Iya. Harus tahu harganya nggak bahan-bahan itu? Iya, Bu. Iya, kalau Anda mau jualan kok nggak ngerti, ya beli berasnya berapa, harganya berapa, beli sayurnya, beli ikannya, kalau nggak tahu biayanya, bisa nggak menentukan harga jualnya? Tidak bisa. Ya, Anda bisa menentukan harga jual itu ketika Anda sudah menghitung biayanya, ataukah tiba-tiba Anda menentukan harga jualnya? Sudah dihitung. Ya, Anda bisa ini nggak Mbak menghitung berapa harga pokok satu porsi nasi Anda? Nasi sarapan tuh kira-kira harga pokoknya berapa? Itu sekitar 5.000, Bu, satu bungkusnya. Ya, berarti untuk membuat satu bungkus nasi itu kan Anda memperkirakan butuh biaya 5.000, ya kan? Nah, terus kira-kira mau dijual berapa? 5.000 itu 5.000. harga jual apa 5.000 itu biaya yang dikeluarkan Mbak untuk membuat satu bungkus nasi tadi? Harga jual satu bungkus nasi. Nah, berarti salah persepsi kan Anda? Jadi jangan sampai Anda keliru. Biaya itu tentuin dulu. Tiba-tiba Anda bisa menentukan 5.000 itu kan nggak mungkin. Jadi kan dikumpulkan dulu. Oh iya, misalnya harga pokoknya itu 4.000. Saya kepinginnya untungnya berarti harus di atas dari 4.000, misalnya 5.000. Ya, berarti kan sangat penting ya biaya itu. Jadi jangan sampai Anda menentukan harga jual tapi nggak ngerti biayanya berapa. Gitu. Paham ya, Mbak Nila? Oke. Ya, baik. Nasinya nasi apa, Mbak? Lebih spesifik lagi. Nasinya seperti rames, pecel, sama lodeh gitu, Bu. Oke, berarti kita pakai contoh nasi rames saja ya untuk selanjutnya biar enak. Oke. Cukup ya, Mbak Nila bisa nulis di chat nama sama NIM-nya biar nanti bisa saya masukkan ke dalam nilai partisipasi. Oke, saya lanjutkan di sini. Cara penggolongan biaya. Sekarang gantian Mbak Laila Nuristantia. Oke. Tolong dibacakan, Mbak, cara penggolongan biaya ada berapa macam di sini? Ada 5, Bu. Ya. 5 itu apa saja? Sebutkan. Objek pengeluaran, Terus? fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, dan jangka waktu manfaatnya. Nah, 5 penggolongan biaya ini Anda harus tahu kriterianya seperti apa. Karena nanti ada tugas dari saya, di Sunan sudah ada, Anda harus bisa mengelompokkan. Kita masih pakai contoh usahanya Mbak Nila tentang nasi bungkus rames ya. Oke, masih dengan Mbak Laila, kita urai untuk yang objek pengeluaran. Nah, bacain Mbak. Nama objek pengeluarannya merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran disebut biaya bahan bakar. Nah, berarti fokusnya adalah objek pengeluarannya. Nah, kalau mau bikin nasi rames, itu Anda butuh apa saja, Mbak? Nasi, Masa mie, tiba-tiba jadi nasi? tempe. Anda kulaan nasi? Oh, beras, Bu. Nah, berarti Anda kan harus beli beras. Beli apa lagi? Mie, Mie. Terus? tempe. Tempe. Terus, dan kawan-kawannya kan banyak sekali yang dibutuhkan ketika kita mau bikin nasi rames. Butuh minyak, butuh gas, macam-macam ya. Nah, contoh objek pengeluaran, contoh biayanya berarti namanya biaya apa Mbak yang Anda sebutin tadi?
Biaya bahan baku. Nyebutnya bukan biaya bahan baku, Mbak. Kan berdasarkan objek pengeluaran. Anda beli beras, berarti kan Anda mengeluarkan uang untuk membeli beras. Namanya biaya beras. Paham, Mbak? Kita bukan nyebutnya Iya. bahan baku. Itu tidak nyebutnya bahan baku, tapi biaya beras. Ada mie, biaya mie. Ada biaya plastik, ada biaya kertas. Nah, jadi sesuai nama objeknya. Sampai sini paham ya, Mbak Laila? Misalnya Anda mau jualan keripik singkong. Berarti Anda butuh apa? Ketela. Tela. Nama biayanya berarti biaya apa? Biaya singkong, tela. Iya, nama objeknya yang disebut gitu. Bukan bahan baku tapi biaya ke tela. Sampai sini Tela. paham ya? Oke, Mbak Laila bisa nulis di chat ya. Saya lanjutkan sekarang Mbak Dian Alif. Mbak Dian Alif, Iya, Bu. Iya, Bu. penggolongan yang kedua berdasarkan apa, Mbak? Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Kita urai ya, berdasarkan fungsi pokok itu isinya apa saja, Mbak? Ada biaya langsung, Hmm? ada biaya produksi, biaya Ya. pemasaran, biaya administrasi dan umum. Ya, biaya produksi itu kita pecah lagi menjadi biaya apa aja, Mbak? Biaya produksi itu, Mbak? Biaya bahan baku, Ya, terus? biaya overhead pabrik, Oke, ada lagi? biaya bahan penolong, Iya, bahan penolong ya BOP itu. Masih ada satu yang kurang. Disingkat BTK, biaya apa itu, Mbak? biaya tenaga kerja. Nah, jadi biaya produksi itu komponennya ada 3. Ada bahan baku, BTK, dan BOP. BTK itu tenaga kerja, BOP itu overhead pabrik. Masih dengan nasi bungkus rames ya, Mbak. Sekarang biaya produksi yang untuk bahan baku itu contohnya pembelian apa, Mbak? Biaya nasi, Enggak biaya ada biaya tempe. nasi itu. Adanya biaya beras. Biaya beras beras. ya. Jadi bahan baku itu hanya satu. Bahan baku itu hanya satu. Kalau tidak ada itu tidak akan terjadi tidak jadi nasi rames. Sampai sini paham? Paham enggak, Mbak? Bahan Iya, paham, bakunya Bu. adalah beras, ya kan? Beras. Nah, sekarang Iya. BTK-nya, tenaga kerjanya. Ketika Anda jualan nasi, Anda butuh ini enggak? Yang bantuin enggak? Ya, kalau kecil sendiri, kalau udah besar pakai Ya, bantuan. mau sendiri, mau dibantu, yang namanya tenaga kerja di akuntansi tetap harus dibayar. Misalnya Anda bisa menghandle sendiri ya, mau dari cuci piring, mulai bikin es teh, mau masaknya, kemudian ngemasnya, kalau bisa sendiri tetap ada biayanya. Nggak boleh biaya itu sambatan, kalau itu bicaranya akuntansi. Sampai sini paham ya? Anda harus mengeluarkan biaya tenaga kerja. Misalnya Mbak Nila. Mbak Nila tadi punya usaha seperti itu, ada yang bantuin enggak, Mbak? Ada, Bu. Nah, ada kan? Itu masuknya ke tenaga kerja. Kalau ada yang bantuin ya, nggak ada yang bantuin pun tetap biaya itu pasti muncul. Harus kita keluarkan. Setiap hari itu kita menggaji tenaga kerja itu berapa. Nah, untuk BOP itu adalah biaya yang terkait dengan produksi selain beras dan tenaga kerja. Berarti beli apa, Mbak? Biaya Supaya tempe, jadi, ya betul. Ada tempe, kemudian ada apa lagi? tahu, Tempe, mie, tahu, bumbu-bumbu, minyak, ya, plastik, kertas minyak, ya kan?
gas. Ya. Semuanya kecuali beras dan tenaga kerja. Sampai sini paham ya, Mbak Dian? Oke, sekarang yang pemasaran, Mbak. Aku mau tanya dulu yang tadi. Kalau biaya listrik, pakai listrik ikut, Bu? Yo, ikut masuknya ke BOP. Kan selain beras dan tenaga kerja, ya kan? Misalnya Anda Iya. kan butuh sanyo, tahu sanyo ya? Itu loh buat Tahu. pompa air, ya. Pompa air kan butuh listrik ya. Untuk bayar Iya. listrik itu masuknya ke BOP. Ya, paham ya Mbak Dian? Ya, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada, Bu. Oke, Sampai sini. lanjut ya ke biaya pemasaran ya. Biaya pemasaran ini terjadi ketika Anda melakukan promosi. Nah, promosi Anda nih kalau jualan sarapan, Anda promosinya melalui apa? Mau pasang iklan? Enggak. Mau Bisa jadi, nyebarin? Mau apa? bisa jadi yang tadi pasar iklan. Iya, pasang iklan. Berarti kan butuh biaya. Anda bikin brosur, kan harus nyetak. Nah, itu namanya biaya pemasaran. Kalau yang administrasi dan umum, itu adalah semua biaya yang keluarnya itu di kantor. Kalau kita usahanya kecil, kan nggak ada kantor, nggak ada pabrik. Tapi kalau kita bicaranya pabrik yang besar, contoh deh Jarum. Jarum itu kan punya kantor dan punya pabrik. Semua biaya yang terjadi di kantor namanya administrasi dan umum. Contoh, gajinya satpam kantor. Kan dia kerjanya di kantor. Masuknya ke BAU. Kemudian ada biaya gaji sekretaris. Ada biaya ATK. Itu kan terjadinya di kantor. Maka disebutnya biaya administrasi dan umum. Paham ya? Oke, Paham, cukup. Bu. Saya lanjutkan untuk biaya yang selanjutnya. Siapa lagi ya? Kalau di on kan ya ini videonya ya. Mbak Zulia. Oke, Mbak Zulia gimana Mbak? Yang selanjutnya materinya apa? Penggolongan berdasarkan apa? Belum dibuka Mbak, mute-nya Mbak. Penggolongan berdasarkan hubungan biaya dan sesuatu yang dibiayai. Contohnya misalnya biaya apa di sini? Biaya langsung, Dan? biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, bisa mencontohkan Mbak, biaya langsung itu yang seperti apa? Bayar upah gaji karyawan, Bu. Kenapa upah gaji karyawan masuknya ke biaya langsung? Jadi biaya langsung itu biaya yang langsung berkaitan atau berkaitan erat dengan produk. Biaya yang berhubungan dengan proses pembuatan nasi rames menjadi menjadi nasi rames yang siap untuk dijual. Oke, benar tadi. Biaya apa, Mbak? Biaya untuk menggaji karyawan. Anda jangan bilangnya gaji karyawan. Kalau gaji karyawan itu di kantor. Gaji karyawan itu butuh ini enggak? Gaji karyawan itu berarti kan untuk menggaji karyawan. Nah, karyawannya itu pegang produk enggak? Bikin produk enggak? Oh, enggak, Bu. Enggak. Jadi Anda jangan sebutnya gaji karyawan, tapi upah buruh. Buruh. Iya. Contoh deh misalnya adalah pabrik jarum. Pabrik jarum itu kan punya pabrik. Di pabrik itu kan banyak tenaga kerja. Dia kan nyebutnya bukan gaji, nyebutnya apa? Upah. Upah. Tapi kalau karyawan yang kerjanya di kantor baru itu disebutnya gaji. Oke, betul. Maksud Anda adalah upah buruh ya. Kalau di jarum itu kan ada yang apa sih ngelinding ya? Yang ngelinding tuh namanya apa ya? Ngelinding rokok itu loh. Nah, itu bisa masuk ke biaya langsung.
ada yang namanya apa ya? Badel, badel itu apa ya? Saya tahu, dengar namanya aja, tapi nggak ngerti artinya. Jadi kalau mau bikin rokok, berarti itu ya semua biaya yang terkait untuk membuat rokok. Contoh, ya biaya tembakonya, biaya upah buruhnya, biaya kertasnya, biaya mandornya. Kan di Jarum ada yang namanya mandor kan? Nah, itu langsung. Kalau yang tidak langsung itu tidak ada kaitannya langsung dengan produk. Saya contohkan misalnya adalah biaya depresiasi. Ya kan, biaya depresiasi pabrik, biaya depresiasi gedung pabrik itu kan nggak ada kaitannya langsung dengan produksi. Namun biaya itu dimunculkan di dalam pabrik. Kemudian biaya asuransi pabrik. Yang namanya asuransi itu kan penting bagi perusahaan yang besar ya. Kalau misalnya terjadi sebuah force major, terjadi suatu kecelakaan, kebakaran, itu kan penting ya. Nah, karena itu terjadinya di pabrik, ya kita sebutnya biaya produksi, namun kategorinya tidak langsung. Karena tidak ada kaitannya langsung dengan produksi. Gitu. Oke, cukup ya. Nah, sekarang yang keempat. Oke, cukup ya. Bisa nulis di chat. Mbak Novia Wiku Kartika. Silakan, penggolongan yang keempat berdasarkan Penggolongan yang keempat berdasarkan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Oke, terdiri dari biaya apa saja, Mbak? Terdiri dari biaya variabel, 2 biaya semi variabel, 3 biaya semi fixed, dan biaya tetap. Biaya semi fix ya, bukan fixed ya. Nulisnya aja fixed, bacanya fix. Oke, kita urus satu-satu. Biaya variabel, pengertiannya apa, Mbak? Biaya variabel. Biaya yang Oke, di buku yang Mulyadi ada itu ya, bisa Anda baca. Kalau biaya variabel itu biaya yang jumlahnya itu sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh, Anda mau bikin nasi rames itu kan butuh beras ya. Anda mau bikin nasi rames 100 bungkus dengan nasi rames 200 bungkus, itu butuh berasnya sama atau beda? Beda. Semakin banyak nasi rames yang dibuat, berasnya makin banyak atau makin sedikit? Semakin banyak. Berarti berasnya makin mahal atau makin murah? Semakin mahal. Nah, itu namanya kategori biaya variabel. Nah, contoh lain selain beras, Mbak, biaya variabelnya apa? Contohnya, kalau nasi rames kan pakai tempe, Bu. Nanti semakin banyak buat nasi ramesnya, berarti beli tempenya juga semakin banyak. Ya, berarti bahan bakunya, bahan penolongnya ya, BOP-nya makin banyak ketika Anda mau jualan dalam jumlah yang banyak. Lawannya variabel apa, Mbak? Semi variabel. Lawannya nomor 4. Apa? Biaya tetap. Iya, kalau variabel itu berubah sebanding dengan volume. Tapi kalau yang biaya tetap, ya mau usaha, mau buka atau enggak buka nasi rames, biaya itu pasti akan keluar. Biaya itu pasti akan muncul. Nah, biaya apa? Misalnya. Biaya listrik. Biaya listrik, kenapa? Bukannya saya kalau pakai listrik banyak itu nanti biaya saya akan makin tinggi, makin mahal?
biaya sewa gedung. Emangnya kalau mau jualan nasi itu harus sewa gedung? Iya, kalau nggak punya tanah yang tetap kan biasanya sewa Bu, di pinggir Ya, jalan. Anda nyebutnya Yang jangan sewa tempatnya gedung dong. Sewa ruko. sewa tempat ya. Ya kan? Sewa ruko, sewa Iya. tempat. Kalau gedung itu kan asumsinya dipakai untuk Harus kantor, ya kan? Iya. Ya, kita anggap sebagai sewa Iya. sewa tempat ya. Kalau sewa tempat itu artinya bayarnya katakanlah 1 bulan adalah 1 juta. Ketika selama 1 bulan itu Anda nggak jualan, biaya 1 juta itu pasti akan keluar enggak? Iya. Nah, itulah yang namanya biaya tetap. Ya, berarti kebalikan dengan variabel ya. Sekarang yang semi variabel, tadi sudah Anda sebutkan. Contohnya misalnya biaya B apa yo? Tadi udah Anda sebutin. Biaya listrik. Kenapa biaya listrik masuknya ke semi variabel? Karena Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan Bu. Anda listriknya pakai yang apa pasca bayar atau yang ini prabayar? Yang per bulan itu Bu, nggak tahu. Ya, jadi gini, listrik itu kenapa dia masuk ke semi variabel? Karena di dalam semi variabel itu ada komponen biaya tetapnya dan ada komponen biaya variabelnya dalam satu biaya. Kenapa? Setiap bulan itu kan ada yang namanya biaya abonemen listrik. Artinya apa? Ketika listrik itu dipakai nggak dipakai, Anda wajib bayar yang namanya tarif dasar listrik. Artinya harus ada biaya yang dikeluarin. Namun, ya kan, ketika Anda menggunakan, itu namanya biaya tetapnya ya. Namun ketika Anda menggunakan listrik itu dalam durasi yang lama, otomatis biayanya akan makin bengkak nggak? Iya. Itu masuknya ke biaya variabel. Nah, berarti kan ada dua tipe ya, ada tetap, ada variabel. Dua tipe ini dalam satu biaya dikatakan semi variabel. Sampai sini paham, Mbak Novia? Paham Bu. Sekarang yang semi fix. Ya, kalau yang semi fix itu pada kondisi tertentu biaya itu tetap. Namun di atas dari biaya yang ditentukan ketika pemakaiannya itu lebih besar, maka biayanya juga akan semakin ikut naik. Nah, contohnya bisa mencontohkan enggak? Biaya apa itu? Nggak tahu Bu. Ya tahu. Misalnya gini, gaji marketing, ya. Marketing itu kan pakai target ya. Ketika misalnya contoh dia itu jualan sepeda motor ya. Seorang marketing itu ditarget. Kalau 1 bulan itu dia bisa mentarget bisa menjual 1 sampai 10 sepeda motor, dia akan dapat gaji 2 juta. 1 sampai 10 ya. Namun ketika dia bisa menjual di atas dari 10 ya, maka gajinya dia akan mengikuti ikut naik, naik dan naik. Misalnya Anda baru bisa menjual 5 sepeda motor ya. Gaji Anda berapa, Mbak? 1 sampai 10 motor itu gajinya 10 juta. Ketika Anda hanya mampu menjual 5 sepeda motor, Anda dapat gaji berapa? 5 juta. Tadi saya bilangnya 5 juta apa 2 juta? Kalau 1 sampai 10 motor 10 juta. Berarti kalau 5 kan 5 juta. Itu bukan biaya tetap. Itu namanya biaya variabel. Jadi ketika Anda bisa menjual 1 sampai 10 sepeda motor itu gaji Anda adalah 2 juta. Ketika Anda hanya mampu menjual 5 juta, gaji Anda ya tetap 2 juta. Kan pada batas tertentu. Ya kan? Nek Anda bisa jual 1 sampai 10 gajimu memang 2 juta. Namun kenyataannya kamu hanya bisa menjual 5.
Anda dapat gaji 2 juta. Itu namanya semi fix. Nah, pada kondisi Anda bisa jualan 15 sepeda motor, nah itu berarti kan 2 juta ditambah dengan 5 dikali dengan setiap sepeda motornya nanti gajinya berapa. Itu namanya semi fix. Ya. Oke. Yang terakhir, berdasarkan jangka waktu. Nah, ini gampang lah kalau jangka waktu ya. Ada pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Intinya kalau pengeluaran modal itu jika biaya itu umurnya lebih dari 1 tahun. Kalau yang pendapatan itu yang segera habis, kurang dari 1 tahun. Yang modal itu misalnya kalau usaha nasi rames ya berarti Anda beli panci, Anda beli kompor, Anda beli tabung gas, itu namanya pengeluaran modal. Tapi kalau yang pengeluaran pendapatan, contohnya adalah beli beras, beli tempe, beli tahu, bumbu-bumbu, itu namanya pengeluaran pendapatan. Gitu. Jadi satu usaha itu bisa Anda kelompokkan berdasarkan 5 kelompok tadi. Baik berdasarkan ini tadi, objeknya, fungsinya, hubungan biayanya, itu semuanya bisa Anda kelompokkan seperti tadi. Ini nanti akan saya upload di YouTube. Ketika Anda mengerjakan tugas nanti bisa Anda ulas lagi ya, bisa Anda lihat lagi. Kalau yang objek itu caranya bagaimana, kalau fungsi seperti apa gitu. Saya masuk ke tugas. Oke. Sudah dicek belum tugasnya Mbak Novia? Sudah dilihat? Silahkan ya, tadi yang saya minta untuk ngecat ya, bisa ditulis di sini. Mulai dari Mbak Nila Cahyani ya, tadi yang pertama ya, saya masukkan dulu biar saya nggak lupa nanti. Silakan tugasnya dibaca dulu ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Yang terakhir Mbak Dian Alif ya. Iya. Mbak Novia Iya, Bu, tadi belum. Ya, Mbak Novia bisa nulis di chat ya. Oke, saya kembali ke tugas lagi. Jadi cara mengerjakan tugasnya, silahkan buka video. Berarti link ini Anda copy, kemudian Anda lihat. Judulnya adalah How to make a coffee beans receipt. Ya, silahkan Anda buka sampai akhir. Ini resep untuk membuat coffee beans, roti kopi. Ya. Untuk membuat sebuah roti kopi itu kan butuh bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Caranya Anda tulis dulu, Anda list apa saja. Ya, sambil Anda lihat video ini ya. Setelah itu, kemudian Anda, ini saya matikan dulu aja, Anda jawab. Cara menjawabnya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan resep coffee bean tadi, ya, pengelompokan biaya berdasarkan objek itu contohnya biaya apa saja. Kalau tadi kan saya contohkan nasi rames. Nah, sekarang ganti topik coffee bean, roti kopi. Nah, berdasarkan fungsi pokoknya kan ada berdasarkan produksi, pemasaran, administrasi dan umum. Nanti untuk produksi dipecah lagi, ada bahan baku, tenaga kerja, BOP. Itu Anda urai. Ya, bagaimana cara mengurainya nanti bisa Anda lihat di YouTube. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau semisal salah satu biaya ada yang nggak ada, dicoret aja gitu, Bu. Iya, nggak usah. Nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis. Sesuai dengan ini aja yang Anda lihat di YouTube. Kan soalnya saya pakainya yang coffee bean. Gitu. Iya, terima kasih, Bu. Pakai tulis tangan ya di buku tugas masing-masing.
ya, tolong ditulis dengan tulisan yang rapi ya, sehingga saya ngoreksinya lebih mudah. Kemudian di scan PDF, nah ini yang terakhir ya, di PDF, kemudian formatnya potret, jangan landscape. Potret itu yang berdiri itu loh. Ya, kadang Anda upload itu malang migung, ya landscape, ya potret. Nah, silakan buat dalam satu format file PDF ya. Jadi jangan dipecah-pecah. Saya hanya menerima tugasnya itu melalui Sunan. Jangan lupa Anda ada batas waktu pengumpulannya ya, berarti pengumpulannya maksimal hari Senin jam 12 malam. Jadi 1 hari sebelum kuliah dimulai. Jangan sampai Anda ini kelewat batas, sehingga nanti tidak akan saya terima. Karena saya menilai tugasnya itu melalui Sunan. Jadi kalau Anda waktunya habis, tidak bisa upload, ya sudah selesai. Tidak perlu upload lagi. Gitu. Bagi yang sudah selesai, segera diupload aja. Dan ada batas waktu, batas ininya ya, maksimal 2 MB. Kalau terlalu berat, silahkan dikompres. Tapi kompresnya jangan kelewatan, nanti saya nggak bisa baca. Kalau kompresnya terlalu kecil kan buram. Gitu. Oke, ini sebentar lagi habis Zoom-nya. Saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan bisa di chat di grup WA ya. Silahkan nanti ini bisa dibuka lagi YouTube-nya. Nanti linknya akan saya masukkan ke dalam ini pertemuan yang kedua. Gitu. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Ya, Bu. Ya, Bu.